warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mengadakan ujian seminar proposal ya atas nama Muhammad Indra Surya Diva ya, Surya. Kemudian Adri Abdul Rahman Salami. Namanya banyak-banyak. Baik ya, kita mulai saja ujian proposal kita dengan sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita hari ini jam 9 kita akan mengadakan ujian sekitar jam 10, setengah 11 lah ya, jam setengah. Dua sesi, mudah-mudahan bisa selesai. Ini sekaligus saja jadi satu ya. Mekanismenya nanti paparan 5 10 menit lah ya, 10 satu persatu, kemudian Bapak uji secara bergantian saja, sekali lewat saja ya, satu-satu. Nanti kita mungkin waktunya lebih ya, sekaligus saja. Jadi satu pertanyaan kemungkinan bisa jadi untuk 2 orang atau karena ini kan topik yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Karena dalam ujian proposal ini yang penting ada 3 hal ya, 3 hal yang kalau hari ini itu bisa terjawab maka bisa berlanjut untuk pembimbingan, atau tidak berarti kita ujian ulang lagi. Jadi pertama adalah objek yang akan diteliti, objeknya ada tidak. Misalnya kita mau meneliti slim, ada slim nggak di sana? Kalau tidak ada slim, batal. Kemudian yang kedua misalnya ada tentang library-nya ya, penerapan library misalnya dengan ini studi kasus pada end user computing satisfaction, itu metode ya. Itu yang jelas library-nya ada tidak di sana. Kalau tidak ada juga kita akan cari objeknya. Nah, judul bisa berubah. Jadi ini 2 judul yang sudah masuk di Bapak. Yang pertama dari Indra, saja ya Bapak Indra, korelasi antara penerapan library terhadap kepuasan pengguna di Perpustakaan Library Patah Palembang, studi kasus end user computing satisfaction ya. Kemudian di ini Fajri di sini efektivitas sistem tenung kembali informasi aplikasi SLIM Senayan Library Management System ya di Perpustakaan Islam Negeri Raden Patah Palembang menggunakan metode Severdon ya. Karena ini sepertinya ya judulnya juga nih panjang ya, sama seperti namanya ya. Ya tapi nanti kita kita akan satu persatu kita akan coba cek objek itu berakhir pada judul. Jadi objeknya ada, judulnya ada. Yang kedua nanti rumusan masalah. Rumusan masalah sudah dapat. Yang ketiga teori. Nah, 3 itu saja di Bapak ya. Rumusan judul, objeknya ada jadi judul. Kemudian rumusan masalahnya ada, diselesaikan dengan teori apa. Karena hasil belum ada. Kita belum ke lapangan ya. Nanti kalau kita ujian skripsi nanti 3 juga yang diuji nanti masalah, tapi terakhir kalau ini kan masalah, kemudian metode sama result, hasil ya, result itu hasil ya. Kalau di sini kan kita hasil belum ada, hanya hasil sementara sebagai apa yang kita akan teliti itu apa gitu. Itu akan menjadi silakan kalau mau masih boleh ya itu ya. Jadi sekali lagi ada tiga hal itu yang harus Anda jawab. Kalau ketiganya sudah berhasil, sudah ada, maka apa ya? Kalau tidak, belum bisa maju ya. Jadi Bapak ingat lagi sekali lagi ada objek berakhir pada rumusan masalah.
berakhir pada judul ya. Objek itu judul, nanti masalahnya apa, kemudian teori yang akan digunakan apa. Kalau dia bisa kepuasan, gunakan teori kepuasan pengguna. Misalnya teori efektivitas, menggunakan teori efektivitas. Nanti kita cari itu sampai ketemu. Karena S1 itu menggunakan teori saja sudah, harus ada teorinya. Kalau kita menggunakan kepuasan pengguna misalnya kepuasan pengguna itu menggunakan teori desain, misalnya ada interest, ada apa? Interest itu ketertarikan ya, ada sampai terakhir pada satisfaction, misalnya satisfaction kepuasan orang bisa kembali lagi ya. Nah, itu diuji di lapangannya ada seperti itu, sudah selesai ya. Jadi sebenarnya satu masih sesimpel itu ya, tapi kita akan uji ke lapangan. Baik ya, kita langsung saja paparan antara 5 sampai 10 menit ya. Satu persatu silakan. Setelah itu nanti kita akan uji yang 3 hal tadi yang Bapak sampaikan tadi ya. Silakan dari Pak Jiri dulu. Layarnya ini sudah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada penguji 1 yang telah menyempatkan hadir untuk dalam rangka seminar profesi ini. Terima kasih kepada audien yang telah hadir. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul efektivitas sistem temu kembali informasi aplikasi SLIM di Perpustakaan Universitas Islam Raden Patah menggunakan metode lab daring. Perkenalkan, nama saya Batir Abdul Rahman Sarabi. Ini 1824 latar belakang. Perpustakaan memiliki jenis-jenis kebutuhan informasi yang berbeda. Maka dari itu, perpustakaan memiliki tujuan masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 20 tentang perpustakaan menyebutkan jenis-jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, dan perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan harus melakukan pengolahan terhadap bahan pustaka yang diperoleh agar dapat disajikan ke pemustakaan. Pengolahan koleksi bahan pustaka yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan pedoman baik dalam inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, jajaran kartu katalog, dan penyusunan koleksi kira. Apabila pengolahan bahan pustaka tidak dilakukan dengan baik, maka akibatnya bahan pustaka tersebut sulit untuk dimanfaatkan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan perpustakaan. Perpustakaan menerapkan teknologi informasi untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi pengguna. Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan agar informasi dapat diperoleh lebih cepat dan tepat. Proses pekerjaan pustakawan dalam mempercepat kegiatan pengolahan bahan pustaka dengan menggunakan aplikasi SLIM. Aplikasi SLIM adalah suatu sistem otomasi yang membantu perpustakaan melakukan kegiatan pengelolaan. Penerapan aplikasi SLIM dapat membantu mempercepat proses pengumpulan informasi, memperlancar proses pengadaan dan pengolahan bahan pustaka. Karena aplikasi SLIM yang memiliki berbagai macam fitur, salah satunya membantu kegiatan para pustakawan dalam mengelola bahan pustaka. Identifikasi masalah. Yang pertama, terlihat dari Perpustakaan Raden Patah Palembang penggunaan SLIM perpustakaan kurang efektif. Yang kedua, kurangnya tenaga SDM pengelolaan yang dilatar belakang perpustakaan. Rumusan masalah yaitu ada 2. Yang pertama, seberapa efektif penggunaan aplikasi SLIM bagi pemustaka, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam sistem kembali informasi aplikasi SLIM di Perpustakaan Raden Patah Palembang. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui seberapa efektif sistem kembali informasi aplikasi SLIM di Perpustakaan Raden Patah Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menggunakan SLIM di Perpustakaan Raden Patah. Ada pula manfaat penelitian yang pertama, teoritis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap mahasiswa dapat menggunakan jurnal elektronik
sebagai salah satu referensi ilmiah untuk pendidikan. Yang kedua, dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumber bacaan dan informasi bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktis yaitu ada dua juga. Yang pertama, dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap perpustakaan akan lebih paham dan mengerti tentang informasi apa saja yang paling banyak dibutuhkan oleh mahasiswa. Yang kedua, dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu pustaka guna memenuhi setiap informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Tinjauan pustaka yaitu ada 3. Penelitian pertama ditulis oleh Dedi Pamusa. Yang kedua yang berjudul Persepsi Pemustaka terhadap Efektivitas Sistem Temu Kembali Informasi di Perpustakaan B.J. Habibie Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang ketiga, Evaluasi Sistem Temu Kembali Informasi KOHA di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kerangka teori yaitu ada 6. Yang pertama, kompleks atau cakupan. Yaitu kompleks atau cakupan itu kelengkapan informasi, yaitu time lag, seberapa cepat mesin pencari menemukan informasi yang dipanggil. Yang ketiga ada recall, kemampuan sebuah sistem dalam memanggil kembali dokumen yang dianggap relevan atau sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat ada precision, perhitungan terhadap nilai perolehan recall, nilai ketepatan dan jadwal semu atau follow-up. Yang kelima ada presentasi, kemudahan dalam mengakses informasi, mengakses sistem temu kembali informasi. Yang keenam, user report, mengevaluasi tampilan perangkat pada sistem penelusuran informasi atau ketersediaan kejelasan pada informasi dari tampilan sistem penelusuran. Metode penelitian itu ada 2 menit lagi. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua, penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Kebenaran Palembang, Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Palembang. Yang ketiga, sumber data yaitu ada primer dan data sekunder, populasi dan sampel. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung UPT Perpustakaan Kebenaran dan Tata Palembang kurang lebih yang berjumlah 12.610 pengunjung perpustakaan dalam 1 tahun terakhir, yakni pada 2021. Sampelnya di sini menggunakan rumus Slopin dengan tingkat kesalahan 5% dalam menentukan sampel penelitian. Kemudian didapatkan hasil 5% dalam jumlah 12.610 pengunjung perpustakaan, yakni 338 yang menjadi sampel dalam penelitian, yaitu teknik pengumpulan data, yaitu ada persuasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Periapan penelitian mungkin sudah dijelaskan tadi. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Uji validitas, cara pengukuran validitas dalam penelitian itu yaitu dengan menggunakan analisis product model. Uji reliabilitas yang digunakan penulis ada menggunakan metode Alpha Converge. Teknik analisis data, penggunaan analisis dalam penelitian ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan judul yang telah diambil. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi ya, langsung ya dilanjutkan oleh Indra ya. Ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mulyadi sebagai penguji seminar proposal pada hari ini yang telah menyempatkan diri hadir. Kepada teman-teman sekalian yang telah sempat datang, terima kasih. Baiklah, sebelum memulai pemaparan mengenai proposal peneliti, ada baiknya peneliti memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Suryadipa dengan NIM 1820403030 dari Prodi Perpustakaan angkatan 2018. Baiklah, di sini judul peneliti yaitu korelasi antara penerapan e-library terhadap kepuasan pengguna perpustakaan Indra dan Fatah Palembang dengan studi kasus end user computing satisfaction. Yang pertama yaitu latar belakang. Berkembangnya internet teknologi memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan informasi. Digital library pada saat ini menjadi bagian penting bagi seluruh perpustakaan untuk memiliki karena di era yang berkembangnya teknologi tersebut semakin banyak tantangan konvensional yang dihadapi. Kini dengan kemajuan teknologi, perilaku pencarian informasi mampu mengembangkan diri dengan cara mengembangkan layanan yang berbasis komputer dengan menerapkan electronic library atau e-library. Kualitas pelayanan pada sebuah universitas merupakan suatu yang sangat penting karena akan berpengaruh pada kepuasan pengguna. Menurut Gates and Davis dalam arti kualitas merupakan pemenuhan suatu harapan akan sesuatu yang berhubungan dengan produk, jasa, ataupun manusia. Dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang berkualitas di dalam layanan e-library digunakan untuk mengukur seberapa bagus tingkat layanan yang telah diberikan mampu memenuhi keinginan ataupun harapan pustaka. Berhubungan dengan penelitian tentang korelasi antara penerapan e-library terhadap kepuasan pengguna di kalangan mahasiswa Indra dan Fatah Palembang, terhadap beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor kepuasan pengguna. Seperti pada penelitian Sonya yang menyebutkan bahwa kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul korelasi antara penerapan e-library terhadap kepuasan pengguna di perpustakaan Indra dan Fatah Palembang studi kasus end user computing satisfaction. Selanjutnya, identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, penerapan e-library belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh mahasiswa Indra dan Fatah Palembang. Yang kedua, pemustaka belum paham dalam tata cara memanfaatkan library dalam pencarian informasi. Yang ketiga, sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses e-library. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara e-library terhadap kepuasan pengguna Indra dan Fatah Palembang. Yang kedua, aspek apa saja yang perlu ditingkatkan dari e-library yang ada di perpustakaan Indra dan Fatah Palembang. Batasan masalah. Agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka peneliti memberikan batasan masalah, yaitu yang pertama, penelitian ini memfokuskan hubungan e-library terhadap kepuasan mahasiswa Indra dan Fatah Palembang. Yang kedua, serta peneliti memfokuskan pada kendala-kendala apa saja yang dihadapi mahasiswa Indra dan Fatah Palembang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada penelitian dari Lulu Sugeng, Randika, Dewi Maharani Rahmaningsi dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul pengukuran kepuasan pengguna situs e-learning Universitas Terbuka dengan metode end user computing satisfaction. Yang kedua, penelitian dari Nur Laili Rahmawati dan Dwi Krisbiantoro pada tahun 2021 yaitu yang berjudul evaluasi kepuasan pengguna sistem e-learning menggunakan metode end user computing satisfaction studi kasus Universitas Amikom Purwokerto. Yang ketiga, penelitian dari Putri Purwadiningtyas pada tahun 2018 yaitu yang berjudul penggunaan e-library pada SMK Muhammadiyah 2 Palembang. Yang terakhir, penelitian dari Nabila Ainun Nazifa pada tahun 2020 yang berjudul persepsi pemustaka terhadap aplikasi e-library di UPT Perpustakaan Indra dan Fatah Palembang. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Ada 3. Yang pertama e-library, yang kedua kepuasan pengguna, yang ketiga end user computing satisfaction. Yang pertama yaitu
e-library. Menurut Grifton pada tahun 1999 menyebutkan bahwa e-library merupakan perpustakaan digital yang menyimpan data baik itu buku, gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikan dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. E-library merupakan kumpulan dari artikel-artikel dan laporan yang tersedia untuk baca online atau download yang mudah digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, kepuasan pengguna. Kepuasan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan. Hal itu berarti penilaian suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa yang memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan di bawah harapan dan pemenuhan kebutuhan melebihi harapan pemustaka saat penelusuran informasi perpustakaan. Yang terakhir yaitu end user computing satisfaction. End user computing satisfaction menurut Doll dan Tolkaze pada tahun 1998 adalah model atau indikator untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna sistem software aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Evaluasi menggunakan model ini lebih menekankan kepuasan atau satisfaction penggunaan akhir terhadap aspek teknologi dengan menilai isi, keakuratan format, waktu, dan kemudahan penggunaan dari sistem tersebut. Next. Selanjutnya metode penelitian ada 5, yaitu jenis penelitian, 2 menit ya. lokasi penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu guna menggambarkan, menjelaskan, serta meringkas kondisi suatu fenomena berbagai variabel penelitian yang diwawancara, diobservasi, serta dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Lokasi penelitian ini dilakukan di Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang yang beralamatkan di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang 1, Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sumber data di sini ada 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang pertama sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden berdasarkan kuesioner yang telah dipersiapkan. Kedua, sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tersedia seperti buku-buku, pedoman literatur, jurnal, dan koleksi terdahulu sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya. Teknik analisis data. Penggunaan analisis dalam penelitian ini meliputi hal-hal yang berkaitan sesuai judul yang telah diambil. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, ataupun bahan-bahan lain sehingga dapat menyelesaikan masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa poin, ya 4 poin. Yang pertama observasi, kedua angket atau kuesioner, ketiga wawancara, dan keempat dokumentasi dan dokumenter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dua-duanya memaparkan dari proposal yang sudah dibuat. Kita akan masuk ke yang kedua terkait dengan kita akan uji yang seperti yang Bapak sampaikan di awal. Secara umum 3 hal itu yang akan kita uji, ada objek, masalah, sama teori. Tetapi yang dari A sampai Z juga sampai J. Ada yang model latar belakang sampai sistematika penulisan juga Bapak lihat secara sekilas saja.
Tapi intinya yang tiga itu sudah dapat, kita bisa langsung ya untuk ke tingkat pimpinan ya pengawasan. Baik, yang pertama kita coba lihat dari objek, atau kita akan cari dulu sampai ketemu dulu ya. Siap. Oke, untuk mencari ini punya Fajri, objeknya slim ya. Slimnya ada ya. Ada. Lalu kemudian kita akan menggunakan metode slab. Mungkin bisa jelaskan dulu slab ini seperti apa? Karena slimnya kita sudah ada kan. Nah, kemudian kita akan menduga atau akan mengkaji nanti bahkan slab ini jadikan teori nanti ya. Tadi sudah disampaikan ada apa saja yang di dalam tahapan di dalam gimana bacanya? Slab Verdon ya. Slab Verdon itu, nah, lalu kemudian kita mau uji, mau silakan nanti pakai kuantitatif maupun kualitatif, bisa dua-duanya, mana yang kira-kira lebih mudah atau misalnya menguasai ya, karena pada hasilnya juga nanti sama akan didiskusikan. Silakan Slab Verdon itu apa? Dari Verdon itu Pak, baiklah, terima kasih kepada pembimbing yang memberikan pertanyaan. Verdon itu merupakan nama seseorang yang merupakan juga pencetus teori Pak, yang menggunakan ada enam kriteria yang dapat digunakan untuk mencari sebuah informasi Pak. Yang pertama itu ada kompleks atau cakupan. Yang kedua itu ada timeline. Yang ketiga ada itu recall dan precision. Yang keempat efektivitas recall dan precision. Yang kelima ada user report. Yang keenam ada form of presentation. 6 jadi ya? Iya Pak. Oke, berarti itulah yang kita jadikan sebagai visual analisis kita ya. Iya. Jadi ke lapangan kita hanya mencari itu. Iya Pak. Nanti di kerangka teori itu dibuat bagan saja ya. Jadi misalnya slim ya, slim. Kemudian kepuasan apa yang saat slim, gimana tuh? Efektivitas ya, efektivitas. Lalu kemudian yang 6 itu dibuat misalnya untuk menjadi efektif itu. Ya, itu melalui 6 tahap itu. Ya, jadi nanti di kerangka teori. Jadi ini sudah sekaligus menjawab yang kedua kan Bapak? Iya, Yang sudah objeknya ada. Ini apa? Teori. Kita baru rumusan masalah. Jadi nanti mungkin perlu dicatat, nanti dibuat dari cara ini ya, buat kerangka teori. Kerangka teori itu ini apa? Ya kerangkanya. Jadi saya mau menyelesaikan efektivitas itu menggunakan teori Slab Verdon. Nanti menurut Slab Verdon ada 6 ya. Iya Pak. Ini slim, ini efektif, efektivitas di penggunaan di ini ya, di WIN, di perpustakaan. Lalu kemudian kita akan uji satu apa? Satu tadi ada yang pertamanya nih cakupannya seperti apa nanti ya. Kemudian terus apa lagi? Ada recall, ada Recall itu nanti diuji, terserah mau pakai, kalau dia kuanti pakai angka, kalau kualitatif pakai nanya kan di sana siapa yang jadi informannya, atau misalnya siapa yang akan dijadikan sebagai untuk mendapatkan data itu. Ya, jadi dari segi objek sama itu sudah dapat ya. Jadi persoalan yang menjadi resikonya itu harus ketemu bukunya. Kemudian karena itu yang dijadikan sebagai visual analisis, nanti itu di atas itu nanti waktu paparan. Jadi kan paparan itu sebenarnya karena kita dikasih waktu 5 sampai 7 menit ya. Jadi sebenarnya hanya ungkapan kemudian resikonya cari nanti ya. Ini apa? End user komputer itu punya siapa? Teori siapa? Sudah tahu kalau tadi kan belum. Yang ini punya siapa? Belum ketemu? Kalau ini belum ketemu. Nanti kamu cari ya dari buku siapa,
siapa tokohnya gitu kan. Kita cari di BOKORG, nanti ketemu BOKORG nanti bisa cari ya. Terus saja end user computing satisfaction, nanti itu siapa. Rumusan masalahnya. Ini rumusan masalahnya ya. Teori sama itu sudah ketemu, rumusan masalah. Ini juga nih ya, kalau Bapak yang uji itu 3 itu sudah dapat berangkat. Tapi kalau belum dapat itu konsep tentang apa saja? Tentang manajemen, tentang misalnya klasifikasi dan lain-lain ya. Silakan cari itu apa, objeknya apa, teorinya yang mana, masalahnya apa. Itu proposal itu hanya itu saja. Karena hasilnya belum ada kan? Nanti dicari di lapangan ke hasilnya ya, misalnya. Masalahnya kerja apa sudah? Di rumusan masalah itu ada 2. Yang pertama itu bagaimana hubungan antara e-library terhadap kepuasan mahasiswa Winrad Kota Palembang. Yang kedua yaitu aspek apa saja yang perlu ditingkatkan dari e-library yang ada di perpustakaan Winrad Kota Palembang. End usernya ada belum? Belum dimasukin. Iya, sama seperti ini ya. Karena itu yang kita akan cari kan. Berarti gimana tuh kalimatnya? 1, 2 ya, 2 saja ya. 3 berdua kan. Puncaknya end user itu kan. Artinya itu yang istilah sebagai yang terakhirnya ya. Istilah kalau ada itu gongnya lah ya gitu ya. Sebagai apa? Sesuai dengan judul kita yang kita cari utamanya yang utamanya ya. Nomor 1 apa? Bagaimana hubungan antara e-library terhadap kepuasan? Hubungan ya, karena tadi pakai korelasi, berarti kita sudah buang. Pakai tinggal gitu aja, sederhana saja. Bagaimana penerapan e-library? Bagaimana penerapan e-library di perpustakaan Winrad Empata dulu. Nanti kan cerita itu dulu kan. Nah 1A itu ceritakan ada library, ada di komputer, ada bisa di handphone, bisa dia bertanya dengan perpustakaannya seperti apa penggunaannya, selesai. Baru yang kedua apa sih yang end user itu ya? Bagaimana kepuasannya, kan gitu ya? Kepuasannya, sekarang kepuasannya. Bagaimana pengaruh metode end user computing Terhadap kepuasan pengguna. Ya, itu ya. Jadi 2 itu A sama B itu yang harus ditemu di lapangan. Nah, untuk mencari kepuasan penggunanya itu menggunakan end user kan? Ya. End user ada berapa tadi? Ada 5 Pak. 5 itu nanti yang diuji di lapangan. Mau pakai kuantitatif silakan, mau pakai kualitatif. Berarti pertama nanti apa yang pertama? Yang pertama itu konten, mengukur kepuasan pengguna jauh dari sisi isi. Nah, sisi dalam sistem itu. Nah, jadi kan sistemnya nanti dilihat, terus ditanya sama pengguna atau dihitung silakan ya. Kontennya seperti apa? Kemudian akurasi, mengukur kepuasan pengguna dari keakuratan isi. Ya, itu yang akan dicari nanti di lapangannya kan. Terus yang ketiga, format, mengukur kepuasan pengguna dari tampilan program aplikasi. Yang keempat, easy of us atau mengukur kepuasan pengguna dari user friendly atau kemudahan penggunaan aplikasi. Yang kelima, time length, mengukur kepuasan penggunaan dari sisi ketepatan waktu atau saat penyediaan informasi. ya. Oke ya, tiga-tiganya sudah anggap sudah ketemu ya, titik jelas sementara ya. Nah sekarang terakhir nih kita akan lihat dari A, B, C, D sampai Z ya, sekali lewat saja. Mungkin baca dari catatan ini ya, catatan sekilas saja. A, 1 misalnya latar belakang. D, aja ya, nanti kita dibimbingan lah itu ya. Nanti kalau mau lihat ininya panjang ini kan, berapa itu. Jadi latar belakang itu minimal ada 7 paragraf. Paragraf ya, 1 paragraf bisa dikembangkan banyak. Ini dicatat aja biar di lembaran ini. Yang lain juga ya, kalau mau latar belakang nanti mau buat skripsi nggak? Iya Pak. Iya. Nanti buat latar belakang kita semuanya ada ini ya, ada formatnya ya. Latar belakang, judul apa tadi sudah pakai. Seperti itu caranya ya. Perangkat teori juga seperti itu, masalah juga seperti itu. Nah sekarang latar belakang. Latar belakang itu 1 paragraf pertama minimal ya. 1
di anu belakang ya, dipisahkan. Nah, di belakang saya ini. Karena ini mau keluar ya. Nah, satu latar belakang nanti Bapak cek itu. Nanti kita bisa uji. Satu bicara umum, satu paragraf. Nah, nanti misalnya kita bicara masalah SLIM ya. Nah, SLIM itu cerita bahwa perpustakaan perpustakaan era teknologi sekarang sudah menggunakan sistem teknologi menggunakan SLIM atau gimana lah ya, cerita masih umum ya. Nah, yang kedua umum ya. Nanti Bapak kodenya U. Nanti kita bisa lihat nih. Kalau kita mau uji ya, kalau mau uji satu tiap paragraf ini misalnya berdasar berkembangnya internet dan lain-lain umum gitu kan. Kemudian menurut Hasibuan ini ya, library atau sistem library perpustakaan masih umum misalnya kan. Kira-kira ada nggak yang berikutnya? Nanti coba kita cek dulu itunya ya. Nanti kita bisa, jangan-jangan semuanya umum semua. Tahu-tahu kalau Bapak nilai nilainya 2 ya dapat cuma 2 pada satu latar belakang. Kalau ini umumnya ada, yang duanya ada misalnya. Yang kedua namanya kalau bahasa penelitiannya itu dasen ya. Dasen itu kenyataan di sana. Ada kenyataannya ada library, kenyataannya ada SLIM kan. Tadi bicara SLIM secara umum kan. Di UIN dan Patah ada SLIM, di UIN dan Patah ada library. Jadi yang kedua tulis ya, dasen namanya, dasen atau kenyataannya, faktanya ya, faktanya. Nah gitu. Jadi satu paragraf itu bisa, atau bisa dijadikan satu lembar. Faktanya nanti, pokoknya semuanya tentang dasen semua ada library, ada apa semuanya. Boleh satu paragraf, boleh satu lembar, boleh berapa lembar kan tetap banyak saja. Pokoknya Pak saya cerita tentang kenyataan saja gitu kan. Oke, yang ketiga namanya dasolen ya. Dasolen itu istilahnya ini sebenarnya ya idealnya. Ideal itu menurut para tokoh ya. Nah, jadi ceritanya tuh paragraf itu bahwa memang benar ini SLIM itu sangat penting. Di library itu penting menurut Sulistyo Basuki. Nah, jadi idealnya menurut orang. Nah, gitu ya. Jadi itu sudah tiga paragraf itu. Kalau jadi ke selembar-selembar, 3 lembar kan? Kalau Bapak ngeceknya ada nggak di dasennya, ada dasolennya. Kalau ada sudah 30 nilainya. Kalau tidak ada masih umum saja sih, umum saja. Rata-rata kalau Bapak lihat berlembar-lembar itu cerita umum saja kan. Senayan ada di sini, Senayan ada di sini. Dan lari-lari ke kenyataannya kan. Jadi tidak apa aja tunduk ke bumi ya. Kalau lagu itu ini apa? Ya tidak langsung ke ini ya kan, kenyataannya tidak ada ya. Iya. Dia cerita di umum ya. 3, kemudian keempat itu namanya penelusuran masalah. Penelusuran masalahnya ada berapa? Ada berapa masalahnya? Ada 2, berarti 2 paragraf ya. Jadi jangan sampai kita buat rumusan masalah belum pernah diceritakan. Masalah siluman namanya kan? Nah, artinya saya mau bicara masalah SLIM di Universitas Palembang tadi ya. Ya pokoknya apa yang dibuat di dalam masalah itu pernah kita ceritakan satu paragraf. Kalau dia cerita tentang masalah end user itu ya, end user itu dia ceritakan end user ini seperti ini ya. Kalau misalnya apa tadi yang flavor down ya, ceritakan di situ. Jadi masalahnya dibuat 2 paragraf. Kalau masalahnya nanti paragraf 1 bicara rumusan masalah nomor 1, cerita di situ. Cerita kan bisa ya, misalnya cerita 1 misalnya tadi masalah bagaimana library ya, tetapi sudah ke fokusnya ya, kayak gitu ya. Sesuai dengan masalah. Jadi waktu buat masalah, waktu tanya kenapa kamu buat masalah ini, pernah saya ceritakan Pak. Ya kan, pernah saya ceritakan di kalau sudah Bapak tunjuk ada nih di paragraf itu gitu kan. Walaupun tidak ini pernah terbincangkan. Jadi kita tidak membuat tahu-tahu ada masalah dari mana gitu kan. Oke, itu ya. Baru dari 2 masalah itu
jadikan satu masalah, namanya kegelisahan akademik. Nah, kegelisahan akademik ya, sudah paragraf berapa itu? Kelima. Ya, jadi kegelisahan akademik itu Pak, dari kedua itu, dari misalnya satu ada pemanfaatan disiplin di situ, kemudian ada sektor. Ternyata yang saya tulis itu karena apa tadi? Kan tadi sudah jatuh. Kegelisahan akademiknya apa, Pak Jri? Karena tidak, nah gitu kan? Iya, Pak. Itu kegelisahan Pak. Saya kenapa membuat? Karena kurang efektif. Itulah Pak yang saya membuat saya gelisah tiap hari, tiap malam gitu. Gitu. Jadi, tapi kegelisahan akademik itu jadi masalah dua itu. Iya, Pak. Nah, Oh, jadi satu ya, Pak. dari dua itu, nah dalam satu paragraf inilah yang menjadi masalah utama sebagai ya masalah utama adalah tidak efektif gitu kan. Kayak selesai ya, Iya, itu Pak. sudah 5, 6 itu setting tempat. Ya, jadi cerita nanti bahwa tempat yang representatif untuk diteliti adalah di ya, karena di sana ada. Nah, selesai itu kan, ya itu tempat ya. Baru ini tempat, setting tempatnya harus ada setting tempatnya. Pernah ada menceritakan tempatnya? Ada ya di luar tempat. Ya, itu kan kita setting tempat. Baru kemudian terakhir masalah ini penting. Selesai ya? Belum terlalu ya. Ini biasanya kan kadang dibuat ya, ini masalahnya sangat penting untuk diteliti gitu kan. Nah itu ya, jadi 6 itulah menurut latar belakang ya. Bisa dijadi satu paragraf, satu lembar ya. Bisa jadi 7 paragraf, berapa lembar? 3 lembar atau 4 lembar ya. Atau bisa jadi 15 lembar, tapi intinya itulah berputar-putar di situ ya. Ada, oh bakal lihat, oh ada idealnya, oh ada faktanya, oh ada masalahnya, ada tulisan akademik, oh ada tempatnya juga ada. Ini pentingnya ada. Tuh, ini ya, apa? Nanti bisa digunakan untuk nulis jurnal, nulis itu juga seperti itu. Nah, jadi makanya jurnal orang barat itu cuma 1 lembar aja. Ininya latar belakangan, tapi dia 7 paragraf, dengan 2 lembar paling banter. Udah dia langsung fokus saja. Ini masalah utamanya, ini masalahnya, ini dia akademiknya, ini dasarnya, ini dasarnya. Jadi orang baca tuh, wah sudah kenal semua ya. Kalau kita kan berlembar-lembar itu, apa sih ceritanya gitu kan? Nggak tahu kan? Oke itu ya. Oke, 1 A selesai ya. B, identifikasi masalah sudah. Berarti dari, nah itu lebih luas lagi kan, dari beberapa identifikasi jadi 2 kan? Ya. Dan 2 jadi kegelisahan akademik tadi ya. Batasan masalah. Oke lah. Mungkin bisa di situ nanti batasan masalah itu masuknya kan? Dikuatkan di dalam batasan masalah. Saya akan masalah apa saja yang perlu di ini ya, yang di ini kan? Oke. Rumusan masalah tidak dapat. Tujuan penelitian menjawab rumusan masalah kan? Ya. Kalau misalnya bagaimana penerapannya ya untuk mengetahui penerapan gitu kan, ya, untuk gitu ya. Rumusan masalahnya 2, tujuannya juga 2. Iya. Kemudian manfaat ini biasanya ada yang 2, ada yang teoretik sama apa ya, silakan aja ya, manfaatkan manfaatnya berapa silakan. Tinjauan pustaka. Nah ini yang penting, tinjauan pustaka minimal harus ada 3 skripsi yang membahas tentang ini, tentang slim, efektivitas. Kalau ini tentang e-library ya. Nanti kita bisa lihat, nanti waktu perbaikan Bapak lihat minimal ada 3 skripsi semua. Buku juga masuk, skripsinya minimal 3. Kalau misalnya lebih banyak lebih bagus kan, karena untuk memuatkan kan. Oke, kerangka teori tadi dibuat ini ya, dibuat diagram. Ini slim, kemudian sektornya, kemudian kepuasan penggunanya di bawah ya. Kepuasan bukan Pak. efektivitas. Nah, efektivitas di penggunaan slim di ya. Nah, jelas nanti baru di kerangka teori yang 1 lembar itu dibawa ke bab 2, dibantu dengan konsep dengan kata lain, misal pengertian apa pertamanya yang A-nya Slips. Oh, Slips. attention ini apa? Yang pertama yang teorinya ada 6 tadi, yang 6 tadi. Oh, cakupan Pak. Nah, cakupan itu pertama cakupan menurut ini apa dulu ya, nanti ditambah dari buku siapa, cakupan itu di akhirnya kan berapa lembar, jadi banyak kan? Iya. Dari 1 cuma 1 lembar di kerangka teori lari ke bab 2. Nanti bab 3-nya tempat kan, bab 4-nya menjawab kan, gitu ya. Kemudian
Metode penelitian itu ya, ada jenis penelitiannya, lokasi penelitiannya, kemudian yang lain-lainnya ada ini ya. Kemudian sistematika pembahasan, terakhir sistematika pembahasan ya. Bentuknya paragraf ya, paragraf ya. Baik. Oh tapi sesuaikan dengan format ya. Lihat di aturan akademik. Biasanya kan berbentuk paragraf. Nah, ini kan masih belum paragraf ya? Paragraf belum ya? Thank you. Punya. Coba nanti lihat Pak di pedoman akademik, pedoman penulisan skripsinya ya. Sebenarnya biasanya yang lebih enak melihatnya tuh bentuknya paragraf bab 1, misalnya pendahuluan berisi tentang A, B, C, D itu kan, bab 2-nya berisi tentang wilayah. Daftar pustaka ya selengkap mungkin ya. Biasanya kalau di jurnal aja minimal ada hampir 30-an gitu ya, 20-an, terus skripsi sekitar itu. Baik, itu ya, ada semua catatan-catatan yang tadi kita bahas bersama. Nanti silakan diperbaiki, kemudian baru Bapak ACC dan diajukan kalau lulus ya. Lulus. Tapi insya Allah, mudah-mudahan ini ya, kalau melihat dari jawaban dan ini berdasarkan proposal yang kita bahas bersama, itu yang menurut Bapak tadi yang harus ada dalam proposal sepertinya sudah, tapi kita juga nanti Bapak pikirkan lagi ini ya, tinggal nanti lihat revisinya kalau lulus ya. Baik, itu saja ya. Terima kasih untuk ujian proposal pada pagi hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak minta maaf, dan kepada peserta juga nih yang sudah ikut ya. Ikut ini karena ada mencatat, karena memang wajib gitu ya. Kalau mau ujian harus berapa kali? 6 kali nonton ya. 6 kali nonton tuh biar tahu ininya kan, membuat proposal. Jadi mungkin itu metode dari prodi yang dibuat agar jangan sampai waktu ujian sudah berlapakan kan. Kalau sebenarnya seperti ini sudah tahu kan minimal teknisnya ya. Kalau objek penelitiannya pasti beda-beda. Itu saja kita akhiri dan kita sama-sama baca hamdal ya. Amin. Para akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.